sebelumnya perkenalkan nama saya Madelina Puspita, NPM 234111201 dari Prodi Manajemen. Dan materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses menggali ide bisnis. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan pasar, merupakan langkah penting dalam mengembangkan ide bisnis yang sukses. Proses ini melibatkan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar target, serta memahami secara mendalam keinginan konsumen. Dengan pemahaman yang baik tentang tren pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor eksternal, bisnis dapat menciptakan produk atau layanan yang relevan dan bernilai tambah. Penelitian yang cermat tentang referensi dan masalah konsumen membantu bisnis menawarkan solusi yang sesuai dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang matang dalam memahami kebutuhan pasar, bisnis dapat mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi harapan konsumen dan bersaing di pasar yang kompetitif. Yang kedua yaitu analisis kompetitor, merupakan proses memeriksa pesaing dalam industri yang sama atau mirip guna memahami kekuatan, kelemahan, strategi, dan posisi pasar mereka. Tujuannya adalah membantu bisnis memperoleh wawasan tentang cara bersaing lebih efektif. Fokusnya meliputi produk, harga, distribusi, pemasaran, dan reputasi merek. Dengan demikian, bisnis dapat mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan peluang yang dapat mereka manfaatkan. Memahami kompetitif dengan baik membantu bisnis merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang di pasar. Materi yang ketiga, identifikasi minat dan bakat seseorang. Menggali bakat dan minat pribadi adalah proses penting dalam mengakui keterampilan, keahlian, dan minat yang dimiliki individu. Proses ini melibatkan refleksi mendalam tentang hal-hal yang membuat seseorang bersemangat, apa yang membuat mereka unik, dan di mana kekuatan mereka terletak. Dengan memahami bakat dan minat pribadi, seseorang juga dapat lebih baik menemukan jalur karir atau bisnis yang sesuai dengan kecenderungan alaminya. Ini memungkinkan mereka untuk menjalankan bisnis dengan efektif karena mereka dapat menemukan keselarasan antara pekerjaan dan preferensi mereka. Identifikasi ini juga membuka peluang untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang unik karena individu dapat memanfaatkan bakat dan minat pribadi sebagai fondasi untuk inovasi dan kreativitas. Dan materi yang selanjutnya ada pun yang biasa disebut dengan brainstorming dan pengumpulan ide. Adalah proses kreatif untuk menghasilkan gagasan atau solusi terkait dengan suatu topik atau masalah. Dalam brainstorming itu sendiri, sekelompok orang secara kolaboratif berpartisipasi dalam diskusi terstruktur di mana mereka secara spontan mengeluarkan gagasan tanpa menilai secara langsung. Setiap anggota grup didorong untuk berkontribusi dengan gagasan mereka sendiri, yang kemudian dikumpulkan, didokumentasikan, dan dievaluasi untuk menentukan yang paling relevan dan layak untuk dikejar lebih lanjut. Pengumpulan ide melibatkan langkah-langkah untuk menyaring
dan menganalisis gagasan-gagasan tersebut menggunakan teknik seperti mind mapping atau analisis SWOT. Keseluruhan ini adalah tahap awal penting dalam menghasilkan gagasan baru dan eksplorasi solusi yang lebih potensial lagi. Materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validasi ide. Validasi ide itu sendiri yaitu proses untuk menilai potensi kesuksesan sebuah gagasan bisnis di pasar. Ini melibatkan pengumpulan data dan umpan balik dari calon pelanggan atau pasar target. Langkah-langkahnya termasuk membuat prototipe produk, melakukan survei pasar, dan uji coba kecuali untuk mendapatkan tanggapan langsung dari pasar. Selain itu, analisis kompetitor juga dilakukan untuk memahami bagaimana produk atau layanan yang diusulkan dapat bersaing dengan pesaing dan apakah ada potensi untuk berhasil di pasar. Dengan validasi ide yang komprehensif, pengusaha dapat memastikan pemahaman yang kuat tentang kemungkinan kesuksesan bisnis sebelum mengalokasikan sumber daya secara penuh. Dan yang selanjutnya yaitu evaluasi potensi, keuntungan, dan risiko. Evaluasi potensi, keuntungan, dan risiko itu sendiri merupakan langkah penting dalam mengenali dampak positif dan negatif yang terkait dengan suatu ide, bisnis, atau proyek. Yang pertama yaitu penilaian potensi, keuntungan melibatkan perhitungan pendapatan yang mungkin diperoleh, termasuk ukuran pasar, harga produk, dan biaya produksi serta distribusi. Faktor eksternal seperti tren pasar dan regulasi juga diperhitungkan. Yang kedua, penilaian risiko melibatkan identifikasi risiko finansial, operasional, dan pasar yang mungkin dihadapi, seperti kerugian modal atau persaingan yang meningkat. Setelah itu, strategi mitigasi risiko seperti rencana bisnis komprehensif dan verifikasi produk bisa dipertimbangkan. Evaluasi yang menyeluruh membantu pengusaha membuat keputusan yang lebih baik dan merancang strategi untuk mencapai kesuksesan di jangka panjang. Mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.